Oke, enjoy. Aja. Oh iya, enjoy. Oke, Gila. jadi gue lagi sama siapa nih? Coba dijelaskan nih. Coba dijelaskan Gila. penonton yang awam nih, coba dijelaskan. Set bersama Dariansyah Primo dan Sawe, absen 11, kelas 12 PS4 SMA Negeri 6 Cik. Enjoy, cik-cik. Anjing. Jadi gue denger nih, gue denger Darian ini seorang fans sepak bola nih, gue denger nih. Wah, benar sekali. Kayak baru kenal gue seminggu aja. Gila. Bisa dikasih tahu apa sih klub favoritnya Darian ini? Klub favorit yang nggak bakal bisa hilang dari hati mah pasti satu dah. Coba dikasih tahu dong Kak, coba ya. Karena saya local pride ya, saya cinta Persija dari kecil dong. Persija Jakarta. Oke. Nah, kan di dekat Jakarta tuh ada Depok ya, Depok. Enjoy Depok ya. Oh ya, Jabodetabek. Iya, Jabodetabek, Depok. Nah, terus gue denger nih, katanya ada klub baru di Depok. Oh iya dong, ada klub baru. Kayaknya kalau gue denger kata klub di Depok namanya apa tuh, Banteng Merah, Krating Deng. Yes, Kerating Deng, Red Bull Depok FC. Red Bull Depok Saingan FC. beratnya bakal menjadi saingan beratnya Persikat Depok di Liga 3. Sikat Depok. Oke, kalau gue lihat nih Red Bull Depok, kita lihat belum dapat izin katanya. Iya, di berita di info selanjutnya belum dapat izin karena dia belum akuisisi klub. Nah, kalau kita lihat nih kan, kalau nama Red Bull pasti sangat amat terkenal ya di daratan Eropa dan Amerika ya. Oh iya. Sangat terkenal ya, kayak coba ada Red Bull Bragantino, ada Red Bull Leipzig, ada Red Bull Leipzig, Red Bull Salzburg, Red Bull Salzburg. Red Bull apa Red Bull apa? Enggak, coba tidak usah. Oke. Ada kurang, ente kurang Red Bull atau lagi. Apa coba dijelaskan. Red Bull Amerika lupa disebutin. Oh, Red Bull New York. Oh iya, New York Red Bull. Lo nggak tahu Thierry Henry dulu main di situ? Oh iya. Maaf Kak, awam soalnya Kak, awam. Nah, terus sekarang gue tanya nih, kan kalau kita lihat nih Red Bull Leipzig sama Red Bull Salzburg nih, penghasil talenta muda nih. Ada Timo Werner, ada dari Leipzig ada Timo Werner, terus abis itu ada Upamecano. Nah, menurut antum ceritanya gimana nih? Apakah Red Bull Depok ini bisa mengeluarkan talenta cabai-cabian panas apa gimana? Oh jangan cabai-cabian loh. Oh iya. Kalau menurut saya karena ini adalah tim baru di persekutuan Liga Indonesia. Apalagi ini dia nggak kayak klub-klub lain, istilahnya ini dia benar-benar mengakuisisi dari liga terbawah kan, Liga 3 dulu, nggak langsung Liga 1 jerak gitu. Oh gitu. Jadi seperti pemainnya belum bersinar kebanyakan gitu ya. Iya, pasti bakal lebih banyak karena Liga 3 kan lebih peraturannya lebih ketat. Lebih ketat untuk pemain muda. Nah, pasti pemain-pemain Indonesia sekitar 18 tahun sampai 30 tahun lah tuh. Oh, 18 sampai 30 tahun. Katanya backnya Sriwijaya katanya mau pindah ke Red Bull Depok ya, gue dengar nih. Oh iya, ya seperti yang rumor di IG-nya sendiri. Siapa ya namanya, lupa saya. Sebenarnya bukan back Sriwijaya, Pak. Tahun lalu dia main di PSMS Medan. PSMS Medan, oke. Ya, tahun lalu dia main PSMS Medan. PSMS Medan juga di Liga 2 kan? Di Liga 2. Ya, PSMS Medan Liga 2. Nah, kalau bicara nih, kan gue masih awam nih sama persepak bola Indonesia nih.
Siap. Itu tuh tingkatannya tuh gimana sih? Apa ada Liga 3 langsung naik Liga 2 apa langsung gimana? Soalnya kan ada regional-regional itu gimana tuh coba? Oh iya, kalau Liga 3 Red Bull Depok ini dia regional yang kalau nggak salah Depok dulu, kota dulu, kota Depok dulu, nanti baru ke provinsi. Di Depoknya diambil juara satu, juara dua, nanti naik yang ke provinsi Jawa Barat. Nah, nanti Jawa Barat kalau nggak salah diambil 1-2 juga buat naik ke yang nasional. Karena dari nasional baru dipertandingkan dari 34 provinsi. Oh, oke. Terus nih, sebentar. Ini katanya kan apa dia baru mau kontak-kontakan sama si itu sama Red Bull Austria. Nah, emang sama itu Red Bull mana? Sama Red Bull pusat yang di Austria. Nah, itu emang enggak? Oh iya. Emang dia tidak resmi atau gimana? Apa itu cuma nama-namanya doang? Oh, belum tahu nih, makanya belum jelasin lagi kabar lebih lanjutnya. Soalnya tiba-tiba gitu kan di akhir gini, tiba-tiba ada yang tiba-tiba klub ini muncul kan karena pemberitahuan apapun. Oke. Iya. Ini tapi ini saya juga ngeliat laptop nih Pak. Ya, ini ada yang orang ngetek ini 6 jam yang lalu, itu dia nanya dibalas sama Red Bull Indonya. Waduh, seriusan tuh gimana tuh? Apa tuh? Dia ngomen terus dibalas sama Red Bull Indonya. Dia bilang, kami senang bahwa program sepak bola Red Bull memiliki begitu banyak penggemar di Indonesia. Namun perlu kami tegaskan bahwa kami tidak pernah memiliki keterkaitan apapun dengan tim yang dimaksud. Waduh, berarti itu kayak jadi masih simpang siur. Iya. Nah, kalau atau emang ini gimmick doang dari Red Bull Indo buat memberi kejutan. Kadang-kadang tahu. Plot twist ya. Iya, pop quiz. Nah, ini nih menurut lo nih Red Bull Depok nih bisa tren abang-abangan ini yang kayak di Austria sama di Jerman atau cuman ya jadi tim begitu ya udahlah ya gitu. Ya seperti ya kita kan belum tahu nih, timnya juga belum terbentuk kan siapa aja pemainnya dan tapi kalau menurut saya sendiri ini klub pasti punya visi misi yang tinggi nih. Soalnya dia kalau gue beberapa hari lalu baca ada sebuah artikel, dia bilang si bosnya atau manajernya ngomong target kami ingin lolos Liga 3 dan tahun depan Liga 2, tahun depan lagi dan Liga 1. Walaupun nggak juara itu targetnya, penting bisa naik kasta. Nah, kan kalau di Indonesia nih, Indonesia sendiri kan sebenarnya belum punya taktik atau visi permainan yang jelas nih sebenarnya nih. Ini jujur aja nih. Yes. Kayak di Itali mereka tradisional mainnya pakai 3 back Catenaccio. Di Inggris mereka main 4 back. Di Jerman yang penting sepak bola abis-abisan sama kayak di Belanda. Kalau di Portugal pass to CR7 gitu kan, ada visinya gitu. Nah, kalau di Indonesia tuh gimana? Gimana apa sih yang dibutuhkan sebuah klub yang baru untuk sukses itu dari segi taktik dan visi kalau Darian lihat sebagai fans sepak bola Indonesia? Gimana ya? Mungkin kalau menurut saya, maaf kalau salah. Jadi kita kan ngobrol-ngobrol aja, enjoy. Iya, nggak apa-apa. Menurut saya mungkin Red Bull Depok ini bakal menggunakan filosofi sepak bola yang modern. Sepak bola modern itu istilahnya yang kayak di Eropa itulah. Oh gitu, jadi udah terstruktur dengan baik gitu ya? Iya pasti. Ya tergantung pelatihnya sendiri. Kalau pelatihnya, walaupun kita nggak kenal pelatih, tapi pelatihnya punya pengalaman dan lisensi yang baik di sepak bola, bisa aja. Soalnya kan kalau kita lihat di klub Liga 2, bahkan klub Liga 1 pun juga kadang tuh di beberapa klub yang sampai sekarang tuh belum bisa balik lagi ke
masa jayanya, mungkin dulu pernah jaya gitu ya, nggak ada Heeh. nggak ada visi misi gitu loh. Hampir kayak Tottenham main yang nyamping tuh nggak jelas gitu. Makin ke, Kok nah, bawa bawa klub-klub luar apa ya? kalau kalau gue bilang tuh yang punya visi tuh termasuk PSM kan. PSM punya visi, cuman nggak emang nggak sejelas klub luar memang. Ya iya. Memang. Klub Indonesia masih apa ya? Masih harus banyak belajar istilahnya. Banyak belajar dari klub-klub luar yang nggak usah jauh-jauh Eropa lah, Asia aja lah. Thailand aja kan klub-klubnya udah pada berkembang tuh kan. Iya. Malah udah lebih maju. Nah, kalau dibilang nih, nah mungkin pemain Indonesia skillnya tuh skill eh nya tuh hampir sama gitu ya. Kalau individual skill tuh bisa dibilang sama-sama bertalenta gitu sama pemain-pemain luar. Cuman dari segi taktik yang dipakai di tim itu nggak bisa diimplementasikan di timnas. Jadi gimana gimana sih untuk memajukan sepak bola Indonesia tuh gimana gitu biar tak berjaya lagi gitu. Gimana ya? Ya, kalau menurut saya sendiri nih, ya, maaf kalau salah. Ini kan pandangan orang beda-beda ya. Dan saya wawasannya belum begitulah seperti yang di TV-TV. Coba kita kan ngobrol. Jadi saya istilah pandangan anak muda lah, ya, pandangan muda seorang pencinta sepak bola ya kan. Iya, coba. Mana ya menurut saya dari kalau saya ngeliat kayak wawancara dari media-media olahraga bilang kurangnya istilahnya pemain ini di tim misalnya di klub bagus nih, wah tereng lah, skillnya bagus banget dan di timnas tiba-tiba skillnya nggak begitu terlihat. Itu sih ya faktor pelatih sih sebenarnya. Pelatih juga punya istilahnya punya apa? Punya pemahaman dan gagasan diri sendiri mengenai tentang sepak bola yang dia inginkan untuk sebuah tim, apalagi sebuah timnas gitu kan. Dan apa ya? Tapi kalau dibilang faktor pelatih nih Der. Apa? Dulu Alfred Ya, Alfred Riedel. juga strateginya tuh nggak yang wah gitu loh. Biasa aja. Iya, biasa aja kan. Bisa dibilang sukses untuk 10 tahun terakhir daripada apa bisa dibilang Luis Milla, Simon McManamy itu kan kayak nggak ada gitu loh, nggak ada ujungnya gitu. Ya kalau menurut pandangan saya sendiri, Alfred Riedel tuh lebih ini dari yang saya dengar-dengar doang. Dia dia tuh dia tuh memakai taktik yang memang dipunyai orang Indonesia. Jadi tidak memaksakan untuk kayak dari sepak bola Indonesia harus seperti sepak bola Spanyol gitu. Jadi apa ya pasti saya dengar Riedel tuh jadi lebih memanfaatkan kemampuan Indonesia. Oh dia Jadi yang emang potensinya orang Indonesia punya, kalau udah punya ya udah ini aja terus dikembangkan bisa jadi bagus tuh. Makanya Riedel bisa membawa timnas 2 kali masuk final kan walaupun kalah lah itu kalah kan urusan lain ya emang rezeki udah ada yang ngatur. Dan kalau menurut saya sendiri ya bisa. Luis Milla itu pelatih yang bagus, dia bisa istilah perkembangan lah itu dari sepak bola Indonesia yang emang kemampuannya segitu bisa lihat aja pas walaupun nggak juara atau nggak apa tapi istilahnya progresnya Luis Milla kan di timnas bagus dari U22 di SEA Games 2017 kan lihat permainannya itu ya orang-orang kan sangat bangga banget sama permainannya timnas Luis Milla Nah, apalagi pas Asian Games. Nah ngomongin soal itu games tuh, progres ngomongin soal SEA Games nih. Di SEA Games ya SEA Games. banyak banget nih apa pemain U23 yang bersinar nih. Contohnya Ezra Walian, terus uh, siapa tuh namanya striker itu satu lagi siapa? Uh, Swadohai bukan Marinus. Marinus. Tapi Marinus kemarin nggak main SEA Games Pak, SEA Games 2017 doang. Ya. Nah makanya kok setelah keluar dari situ kenapa gagal bersinar lagi gitu? Apakah emang ini Mila Magic atau emang
udah terlalu gue jago nih, ngapain gue susul lagi kayak gitu, gimana sih apa yang salah sih gitu. Kalau menurut lo gimana deh? Kalau menurut saya sih itu tergantung dari pemain diri masing-masing ya. Kalau Ezra Walian mungkin memang istilahnya kan dia masih berprogres juga. Kalau menurut saya kan dia pas di timnas U23 2017 itu kan dia main di Liga Belanda Divisi 2. Dan terus untuk Mariners sendiri kan dia mentereng di AFF U22 tahun lalu ya kan kalau nggak salah. Terus habis itu pas dia lagi main sama Bayangkara itu dia cedera, makanya sampai sekarang dia masih pemulihan. Balik lagi. Tapi buat klasik cedera. Iya. Nah, cedera itu tapi banyak banget nih kasus-kasus di mana orang kalau udah cedera tuh terutama di Indonesia, tapi nggak eksklusif di Indonesia doang, di mana-mana juga banyak banget kayak kasus di mana kalau orang cedera habis itu underperform. Itu menurut lo gimana? Ya mungkin ya bisa ngaruh sih, kan orang cedera ini cederanya tergantung ya, misalnya bukan cuman sih cedera. Oke, cedera ligamen itu kan bisa sampai setahun. Itu wajar sih kalau dia progresnya menurun, baru butuh waktu adaptasi yang lama dalam timnya juga dan dalam dia mengembangkan skill sepak bolanya lagi karena udah lama di cedera kan. Dan sama apa ya? Kayak gitu ya contohnya nih, Ronaldo. Bukan Ronaldo. Coba contoh. Ronaldo siapa ya? Ronaldo Dalima. Iya, Ronaldo Dalima. Itu dia gacor banget. Kita jujurnya gacor banget di Barca, di Inter gacor. Tapi habis cedera tuh kayak kelihatan menghilang gitu loh. Dia kapan sih cedera? Cedera tuh kayaknya dia pas sudah mau akhir-akhir karir nggak sih? Apa karena dia cedera emang dia akhir-akhir karir? Iya, ya mungkin lah ya. Dia kan terakhir kali timnas 2010 kan sih nggak salah. Nah, maksudnya itu kayak apakah emang faktor cedera ini kan gue denger nih lo tuh pemain sepak bola di aset gang ya. Insya Allah. Yes. Iya kan? Nah, itu maksud gue tuh kayak apakah faktor cedera tuh berpengaruh banget, Bro? Pasti berpengaruh banget sih buat gue, apalagi nih ini istilahnya pengalaman gue yang gue alamin ya. Gue istilahnya udah 3 kali kena cedera yang tidak mengenakan, yaitu cedera hamstring, terus cedera yang di bawah kaki, apa sih, ankle, sama terakhir ini gue sebulan yang lalu ini paha gue ototnya kayak otot kan jaring-jaringan banyak nih kayak ada ngerobek gitu. Kaki istilahnya. Itu berpengaruh banget, makanya pasti kan habis cedera itu pasti langsung ada recovery, pemulihan beberapa lama itu, dan penyembuhan. Ada tingkatan penyembuhan, recovery sama dengan pemulihan ya. Itu udah 2 doang, dan ya itu waktu lama banget sih. Kalau kayak misalkan kalau gue ngeliat pengalaman pemain-pemain Indonesia kayak cedera, nih kalau nggak salah cedera hamstring itu seminggu ya, dalam waktu kurun waktu seminggu itu bisa sembuh ya, walaupun belum 100% bang, tapi istilahnya udah sembuh. Tapi yang kembali ke mempengaruhi banget, soalnya kan ya dia kalau istilah dalam latihan bola tuh ada penguasaan bolanya pasti berkurang. Dan kalau emang cederanya lama pasti itu dia bakalan susah banget sih. Kalau cederanya kayak berbulan-bulan, setahun tuh butuh adaptasi lagi sih dalam waktu yang sangat lama ya. Tergantung pemainnya sendiri bisa langsung nyetel atau enggak. Jadi sebenarnya dengan bola dengan cedera tersebut itu tuh membuat performa pemain tuh bahkan setelah cedera tuh berkurang gitu, atau bisa dibilang menurun gitu.
Iya, berkurang. Pasti berkurang. Pasti Bahkan dia juga pasti aktivitas fisik dia berkurang. aktivitas fisik berkurang. Nah, nih Der, terakhir nih. Yes. Terakhir nih. Dan terakhir dong. Yang penting terakhir dan untuk selamanya itu untuk dia ya. Hehehe. Menyimpang Bapak. Itu Pak. Nanti Bapak digila-gilain dengan rambut Vela ini ya. Nah, Oke, ini ada terakhir. nih rambut. Gue punya 2 pertanyaan. Satu. Apa? Siapa yang menurut lo bakal menang Liga 1 musim ini? 2. Apa saran lo buat memajukan sepak bola Indonesia overall? Secara overall gitu. Liga 1 udah Liga 1. Ini kandidat yang gue lihat secara luas. Ini menurut pandangan gue sendiri. Yang pertama ya pasti ini Persija. Persebaya. Nah, Persebaya bukannya baru promosi? Persebaya udah 2 tahun di Liga 2 apa? Liga 2. Udah 3 tahun di Liga 1. Sorry para bonek mania. Oke. Lanjut. Persija. Pertama Persija. Karena Persija kita lihat aja kan dia datengin pemain bintang dari timnas dan mantan pemain Juventus dan yang lain-lainnya. Persebaya juga dia dari tahun lalu konsisten, dia nggak begitu banyak perubahan dari tahun lalu, dan tahun ini Persebaya lebih banyak juga masukin pemain-pemain muda dari timnas U19 juga. Yang ketiga yang pasti juara bertahan Bali United pasti bakalan terus pengen juara terus lah istilahnya. Terus keempat Bayangkara FC itu dia dengan pelatih yang baru setengah musim dari Liga 1 tahun lalu mau on the way 1 tahun di Indonesia, dan visi misi pelatih juga bagus, bisa aja juara lagi. Dan yang terakhir 5 aja. 5 aja. Enggak, 5 dulu. Persipura Jayapura itu ya bagus lah potensinya, tahu aja Persipura kayak gimana kan, apalagi di bawah asuhan Jackson F. Tiago. Bibit-bibit gila parah. Bibit unggul semua Papua. Iya nih. Dan yang pertanyaan kedua tadi gimana? Coba ulang Pak, saya lupa. Apa sih saran lo sebagai menikmat bola Indonesia untuk overall gitu lah, overall persepak bolaan Indonesia nih, dari mulai agar maju ya, agar lebih maju gitu, dari mulai liga, timnas segala macam, pokoknya lo coba uraikan gitu ya, coba perasaan lo gimana gitu. Ya pasti yang pertama itu dari federasinya, pasti itu yang penting, itu federasinya baik pasti akan menghasilkan semua yang dilakukan oleh federasi itu juga baik, entah timnas, liga dan yang lain-lainnya pasti baik. Dari federasinya, yang satu federasinya harus bersih, federasinya harus punya visi misi yang bagus dan punya target yang bagus untuk kedepannya untuk sepak bola Indonesia. Dan tentunya PSSI juga nggak sendiri sih, ada kita sebagai penikmat sepak bola Indonesia, apalagi supporter bola Indonesia juga harus membantu. Istilahnya membantu itu dalam mendukung tim-timnya itu sportif, tidak ada anarkis lagi, tidak ada rasis lagi. Itu dinilai bisa membangunkan sepak bola Indonesia itu, dan dikembang, dan pokoknya semua yang berkaitan dengan sepak bola Indonesia harus ditingkatkan sama PSSI dari usia muda kan, itu harus ditingkatkan lagi dan sampai ke atas bisa lebih hebat lagi, dan semoga dalam beberapa tahun ke depan timnas Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Oke. Biar ya. Oke, Der, thank you so much untuk waktunya. Ya, thank you juga waktunya ya. Saya terhibur. Spesial apa gimana gitu? Apa? Salam gitu buat yang spesial apa gimana gitu? Ya, salam buat semua seduluran saya ya. Saya kangen sama kalian semua sebulan ini. Kita kan angkatan 2020 ya, Pak ya. Untuk hal itu nanti kita omongin di podcast aja. Oke, siap. Oke. Nanti gue kasih linknya di deskripsi. Oke, goodbye. Oke, thank you. Sekut. Copyright. Cut. Gimana sih stopnya?